Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan yang lalu, khatib telah menyebutkan pengertian mengenai tauhid rububiyah, yang intinya pengertian dari tauhid tersebut adalah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki, dan zat yang mengatur alam semesta. Tidak ada zat yang lain yang dapat melakukan ketiga hal tersebut. Itu inti dari tauhid rububiyah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, khatib akan menjelaskan mengenai penyimpangan yang sering terjadi terhadap tauhid rububiyah. Walaupun tauhid ini dasar, anak TK saja jika diberitahu tentang tauhid ini, dia akan langsung mengerti. Tapi ternyata, walaupun tauhid ini dasar, ternyata masih banyak orang yang menyimpang dari tauhid rububiyah. Dan bisa jadi, masih ada di antara kita yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ini. Oleh karena itu, kita harus tahu apa saja penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada penyimpangannya secara lebih dalam, maka kita perlu tahu dulu konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan ketika kita melakukan satu saja penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Dampak yang pertama, orang yang menyimpang terhadap tauhid rububiyah, atau kita sederhanakan saja, penyimpangan ini disebut dengan syirik. Penyimpangan terhadap tauhid disebut dengan syirik. Orang yang melakukan kesyirikan, walaupun hanya satu saja kesyirikan, maka dia akan mendapatkan dampak yang buruk, baik di dunia ini maupun lebih-lebih nanti. Dia akan tersesat nanti di akhirat. Dampak yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, walaupun satu kesyirikan, maka pasti amalannya yang sudah dia lakukan berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun akan lenyap semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika," kata Allah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, kepada nabi-nabi sebelummu. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalaulah engkau Muhammad, kalaulah engkau para nabi, siapapun itu, berbuat kesyirikan, layak batonna amaluk, pasti kata Allah, amalanmu akan hilang seluruhnya. Hanya satu kesyirikan. Nabi, bayangkan Nabi. Kalaulah Nabi berbuat syirik, dan ini tidak mungkin, Nabi, utusan Allah berbuat syirik, dan ini tidak mungkin. Tapi kalaulah terjadi, maka pasti amalannya hilang seluruhnya. Bayangkan haji yang kita lakukan haji yang kita tunggu bertahun-tahun.
Ibadah sholat yang kita lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Saum kita tiap tahun bertemu, bersaum, lapar dan minum. Capek. Tapi ternyata karena satu kesyirikan, amalnya hampir sia-sia. Naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling parah. Orang yang melakukan kesyirikan. Sesoleh apapun dia rajin sholat, dia rajin zakat, dia rajin saum, sholat sunnahnya tidak pernah ketinggalan. Saum sunnahnya rajin Senin Kamisnya. Tapi ternyata dia melakukan satu kesyirikan dan dia mati membawa kesyirikan itu. Maka apa kata Allah? Orang ini akan haram untuk masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mau, tidak sudi untuk mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih bisa untuk mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang berjudi, dia mati dalam keadaan itu, tapi dia tidak berbuat syirik, dia masih bisa punya kesempatan diampuni oleh Allah. Sebaliknya, orang yang rajin ibadah, tapi punya satu kesyirikan saja, dia mati di atas kesyirikan, pasti kata Allah, Allah tidak mau ampuni, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka inilah pentingnya kita memahami penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid. Insya Allah kita akan bahas yang pertama, penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib akan menyebutkan penyimpangan yang sering terjadi saja. Karena jika kita membahas seluruhnya tidak akan cukup waktunya. Sangat-sangat banyak sekali. Khatib akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, penyimpangan yang sering terjadi terhadap tauhid rububiyah adalah memakai jimat, meyakini benda keramat, dan menganggap suatu benda, suatu tahun, suatu waktu adalah sebuah kesialan. Jimat. Kita tahu jimat. Apa itu jimat? Jimat adalah sebuah benda yang diyakini memiliki suatu kekuatan. Sebuah benda yang diyakini dia akan mendapatkan manfaat ataupun dijauhkan bahaya ketika dia punya benda tersebut. Contoh, ketika ada orang yang dia takut keluar rumah, dia takut celaka. Akhirnya setiap hari dia selalu menyaku, dia selalu membawa di sakunya sebuah tasbih karena dia yakini tasbih tersebut punya kekuatan untuk menolak bala, menolak kecelakaan. Atau ada orang yang ingin berdagang, setiap hari dia bawa kalung, dia pakaikan kalung di lehernya dengan harapan kalung ini menjadi daya tarik bagi para pelanggan yang akan datang. Nah, ini semua adalah jimat, dan jimat merupakan sebuah kesyirikan. Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan," siapa yang menggantungkan jimat, tamimah, faqad asyrak, pasti dia sudah berbuat kesyirikan. Pada hadis yang lain, Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat. Ketika beliau melihat ada seorang sahabat yang memakai gelang. Kemudian beliau bersabda, "Mahazi, apa-apaan itu? Apa yang kamu pakai?" Maka apa kata orang itu? "Hadhihi minal wahina." Wahai Nabi, gelang ini untuk menjagaku dari penyakit lemah, agar aku selalu kuat. Maka apa kata Nabi? "Fa'innahu la taziduka illa wahnan." Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Nih, barang ini tidak akan menjadikan engkau itu menjadi kuat, tapi pasti akan menambah beban bagimu. Kenapa? Fa'in walau wutta wahya 'alaika, kalaulah engkau mati dan benda itu masih ada di tanganmu, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah selamat nanti di akhirat selama-lamanya. Dan ini sering terjadi. Mungkin masih banyak di antara kita yang mencari jimat, ingin punya wajah yang ganteng, cari jimat, ingin kaya, cari jimat. Bukan cari jimat ibadah kalau mau kaya, bukan cari jimat. Kita sudah belajar bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang menjaga kita dari bala. Tapi kenapa masih banyak orang yang memakai jimat? Bodoh hadik, bodoh. Hanya jauhi dari kita perubahan jimat.
Bukan hanya jimat, ternyata ada satu lagi, tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur adalah beranggapan sial. Atau biasa diistilahkan di daerah kita, pamali. Jangan duduk depan pintu, nanti susah jodoh. Ada kubu-kubu terbang, oh akan ada tamu, apalagi banyak dan lain sebagainya. Itu semua merupakan tatayyur. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi. Tiyarah, tatayyur, beranggapan sial adalah sebuah kesyirikan. Beranggapan sial adalah sebuah kesyirikan. Sampai 3 kali. Beranggapan sial adalah sebuah kesyirikan. Bayangkan. Dan ini masih lumrah daerah kita. Padahal ini sebuah kesyirikan. Jika ada orang mati membawa keyakinan ini, dia pasti tidak ada celah baginya untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin masuk surga. Dia pasti masuk ke dalam neraka. Serajin-rajinnya dia ibadah, serajin-rajinnya dia berbuat baik kepada orang lain, tapi dia punya keyakinan sesat seperti ini, pasti Allah yang berfirman, bukan khotib, Allah yang berfirman, dia pasti masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sama, masih banyak di kita, sihir. Sihir pelet, apalagi sihir santet. Dan kebanyakan sihir ini adalah bekerja sama dengan jin. Dilakukan oleh dukun. Dan kebanyakannya bukan kerjasama dengan jin. Akhirnya apa? Dukunnya nipu ternyata. Dan sihir ini sama dengan jimat tadi karena kebodohan. Makanya agama Islam melarang yang namanya sihir apapun bentuknya. Menggantungkan raja yang ditulis oleh dukun, jimat-jimat digantungkan bernama raja. Dengan tulisan Arab apapun itu bentuknya. Itu semua sebuah kesyirikan. Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw arrafan. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu, hanya bertanya, penasaran saja. Maka apa kata Nabi? La tuqbalu lahu salatun. Salatnya tidak akan pernah diterima 40 lailah, 40 malam. Hanya nanya. Lalu bagaimana kalau dia yakin sudah pergi ke dukun, dia yakin oh ini adalah jimat, oh ini adalah santet. Dia yakin hal itu, maka apa kata Nabi? Man ata kahinan, sama hadisnya, aw arrafan, dia datang ke dukun. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia yakin apa yang dukun ucapkan. Maka apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sungguh telah kafir, telah berbuat kufur terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, ya banyak terjadi di kita. Sihir, sedikit-sedikit pergi ke dukun, sakit sedikit, oh si bapak anu sakti, bisa mengobati pakai benda dan lain sebagainya. Itu sihir. Orang yang mati sudah maka siksa ditipu, dia mati, naudzubillah, ya luar biasa bodohan ini. Dia mati pasti masuk ke dalam neraka. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, pada khutbah yang pertama, yang masih banyak dilakukan oleh sekitar kita. Yang ketiga, yaitu adalah percaya dengan dongeng-dongeng khurafat dan tahayyul. Kita sering dengar, ada orang yang mengaku, guru saya bisa terbang, guru saya Habib Anu bisa dicium kakinya oleh Nabi. Oh, si aulia, dia aulia, dia bisa selamat, atau dia bisa sholat di Bandung, ternyata dia sholat di Masjidil Haram. Ini cerita-cerita khurafat, cerita-cerita mitos yang jika diyakini kebenarannya adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Lihatlah mereka itu berbuat kedustaan dengan nama Allah. Wa kafa bihi ismam mubina, dan sungguh bagi mereka dosa-dosa yang sangat nyata. Maka orang seperti itu yang masih percaya dengan dukun-dukun, masih percaya dengan cerita-cerita khurafat, hanya dengar ngaji itu cerita-cerita saja, ini sebuah kesyirikan. Dan jika ada orang yang mati masih berada di atas kesyirikan, sesoleh apapun dia, sebaik apapun dia, pasti kata Allah dan kata Nabi SAW, dia pasti masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Amma ba'du. Yang terakhir, dan ini adalah penyimpangan kesyirikan yang paling fatal. Jika orang meyakini hal ini, dia bukan hanya masuk neraka, dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Kesyirikan apa ini? Kesyirikan ini adalah meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan. Atau dia yakin adanya Tuhan, tapi dia yakin bahwa ada Tuhan selain Allah. Ini kita sudah tahu, ini dasar. Dan kita harus yakin bahwa dia tidak percaya Tuhan. Bahwa dia percaya Tuhan, tapi Tuhan selain Allah. Kita harus yakini, harus cap dia sebagai orang non-muslim, sebagai orang kafir. Dan orang kafir kita harus yakini seyakin-yakinnya. Nanti di akhirat, dia pasti masuk ke dalam neraka. Kita harus yakin. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Allah yang berfirman, katakanlah kepada orang-orang kafir, dan orang kafir pasti masuk dalam neraka. Ya, kita pasti sudah tahu, tidak perlu diperpanjang. Orang yang tidak percaya pada Tuhan, ataupun orang yang percaya Tuhan, tapi dia percaya Tuhan kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Sudah das. Tetapi ada yang muslim, dia seorang muslim, tapi dia terjerumus kepada penyimpangan ini. Oh, kita aneh, mana bisa orang muslim percaya Allah saja, tapi terkena penyimpangan ini? Ternyata ada sebabnya. Apa sebabnya? Orang ini setiap ada perayaan orang kafir, dia ikut-ikutan memberikan selamat. Hanya ucapan selamat. Bahkan ada lagi yang sampai ikut bergembira, bahkan ikut sampai ke tempat peribadatan orang-orang kafir, ikut merayakan. Maka ini lebih-lebih penyimpangan yang sangat-sangat fatal sekali akibatnya. Lagi, dengan kita hanya mengucapkan selamat kepada orang kafir, selamat Natal, selamat apalagi selamatnya dan apa saja bentuk selamatnya pada orang kafir, maka ini perbuatan kesyirikan yang sangat fatal akibatnya. Orang yang memakai jimat dengan orang yang melakukan ini lebih bahaya orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir. Bayangkan, Allah saja dalam Al-Quran disebutkan Allah marah ketika ada orang yang menyebutkan Tuhan selain Allah. Di dalam surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka, kata Allah, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman memiliki anak. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka telah melakukan hal yang keji. Mereka telah mendatangkan sesuatu yang munkar. Maka apa kata Allah? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Maka apa kata Allah? Hampir-hampir langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung hancur berhamburan, hancur berkeping-keping. Karena apa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ucapan mereka, karena anggapan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai anak. Karena anggapan mereka bahwasanya ada tandingan selain Allah. Karena mereka menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata masih ada orang muslim yang berani-beraninya berbuat kesyirikan dengan mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Mau apapun bentuknya, mau ucapan langsung, mau dia dari segi dari dengan tulisan, mau dengan spanduk, mau dengan banner, dan apapun alasannya, dengan kebaikan, dengan toleransi, apapun alasannya, apapun orangnya, siapapun orangnya, mau dia pejabat, mau dia ke orang pesantren, siapapun orangnya, jika dia meyakini bahwasanya boleh untuk berbuat meyakini bahwasanya boleh untuk mengucapkan selamat kepada orang kafir, maka dia sudah berbuat kesyirikan dan dia sudah melakukan pengkhianatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang ini bisa jadi
nanti di akhirat dia tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Karena ucapan yang hanya selamat saja. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita korbankan akidah kita, jangan sampai kita korbankan tauhid kita hanya untuk mencari muka kepada orang lain, hanya untuk mencari perhatian dari orang-orang kafir. Kita hidup di dunia mencari pahala dari Allah, bukan mencari muka, bukan. Maka jangan sampai kita karena mencari muka ini kita korbankan tauhid kita tersesat nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Saya lagi, inilah beberapa contoh dari penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Dan saya lagi, siapa yang masih melakukan hal ini, kemudian dia mati di atas kesyirikan, pasti kata Allah, pasti dia masuk ke dalam neraka. Dan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya, khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.